Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hai ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Kita sudah sampai hadis tentang masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 227. 227 Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, tidaklah aku diperintah bitasydidil masajid, untuk meninggikan masjid. Tasydid artinya raf'ul bina wa tazyinu bil hasa. Yang namanya tasydid itu membangun, meninggikan, serta menghiasi. Apa kesimpulan dari hadis ini? Hadis ini dirawikan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pertama, al-karaha awit tahrim li tasydidil masajid akhdakhma wa zukhrufatiha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Makruh atau haram ya, ada dua pendapat tadi. Makruh atau haram meninggikan masjid sedemikian rupa sebagaimana orang Yahudi, dilakukan orang Yahudi. Lihatlah gereja-gereja itu sangat tinggi sekali ya. Orangnya seberapa, gerejanya seberapa, enggak sesuai. Wa inna tasyabbuha bihim muharram, karena meniru mereka itu haram. Lakin qala ba'dhum bil jawaz hasab ikhtilafil asr. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh. Tergantung kondisional dengan zaman. Ya, alhasil rumah ibadah itu dibuat nyaman lah. Ya, dibuat nyaman untuk pengunjungnya. Itu aja prinsipnya sih. Yang kedua, al-maqsudu min bina'il masajid al-himaya minal har wal bard. Maksud dari bangunan masjid itu melindungi kita dari panas dan hujan, ya, dari cuaca panas dan dingin. Karena kalau di Arab Saudi ini ekstrim ya, kalau udah panas luar biasa, kalau udah dingin luar biasa. Tapi sekarang sudah bisa diatasi dengan pendingin udara ya. Wa anna tazyin yushkilul qulub anil iqbali anit ta'at. Jadi intinya adalah semua itu apakah mengganggu atau membuat nyaman ibadah gitu. Semua hal yang membuat nyaman ibadah hukumnya boleh, dianjurkan ya. Tapi yang membuat tidak nyaman, membuat konsentrasinya ya acak-acakan gitu kan, itu tidak boleh ya. Singkatnya gitu. Jadi bukan rupanya, tapi ini intinya. Yang ketiga, karena Masjid Rasulullah mabnian bilabin. Masjid Rasulullah itu dibangun dengan bata. Wasaqaful jarid minan nakhli. Atapnya menggunakan pelepah ya. Apa itu? Pelepah kurma ya, dijalin atasnya. Wa umdahu khashab nakhl.
serta tiangnya itu dari batang korma. Walam yazid fi Abu Bakrin radhiyallahu an. Di zaman Abu Bakar, beliau tidak memberikan inovasi apapun. Artinya tidak dirubah ya. Karena memang kebutuhan saat itu ya segitu itu. Tapi ketika kemudian zaman berubah ya, dibutuhkan lebih kokoh supaya nyaman, antara lain terletak apakah di tempat yang rawan gempa apa enggak, rawan banjir apa enggak, ini kan harus dipertimbangkan. Ya, contohnya di Jepang mungkin malah kayu ya, malah kayu mungkin. Nah, dinding-dindingnya supaya nanti kalau roboh ya bisa dibetulin lagi. Tapi karena umumnya ini apakah keajaiban Allah atau bukan, jika terjadi gempa kebanyakan masjid itu selamat ya dari kerobohan itu. Ada yang mengatakan memang ini pertolongan dari Allah. Kalau yang berpikir secara kritis mengatakan memang masjid itu rata-rata dibangunnya kuat gitu, melebihi rumah sendiri gitu. Pantas saja kalau rumah-rumah roboh dia enggak. Ya, bangunannya luar biasa. Tapi kalau kita menimbang bangunan yang dibuat pemerintah Belanda dulu, sisa-sisanya masih banyak. Contohnya Bank Indonesia ya. Gedungnya tinggi-tinggi, stasiun zaman dulu tuh. Lihat Mojokerto. Ya itu rata-rata tinggi karena dia tahu panas kali ya di Indonesia. Waktu itu belum ada pendingin, terus ininya dinding penyangganya kayu jati. Kalau yang saya lihat langsung stasiun Mojokerto itu, tiang-tiangnya kayu jati. Nah, jadi Masjid Rasulullah seperti itu. Walakinnahu alal binai sabiq wa ghairul umdati bil khashab. Belum begitu sempurna karena waktu itu memang segalanya serba terbatas ya. Rumah Rasulullah aja itu sampai akhir hayatnya sangat menyedihkan. Ya itulah yang sekarang kita lihat tempat kuburan beliau itu rumahnya segitu itu. Ya, kalau dibanding dengan rumah kita ya setidaknya tipe 21 aja lebih besar, mungkin itu tipe 15 kali itu. Kalau saudara pernah berkunjung ke sebelah Masjid Nabawi yang kubahnya hijau ya. Kubahnya hijau, itulah rumah Rasulullah di situ. Wazada Utsman radhiyallahu an, di zaman Utsman lalu ditambah ya, diperbaiki. Wa bana jidranu bil ahjaril mankushat wal jisin. Kemudian mulailah digunakan batu. Wa ja'ala umdahu min hijarah mankushat. Begitu juga tiang-tiangnya di zaman Utsman. Wasaqafu bisaj, kemudian atapnya dengan kayu jati. Ya, di zaman Utsman. Wa dzalika bil qasti wa tarkhil gulu. Demikian itu tapi sederhana. Karena Utsman ini kan kaya. Ya, memang itulah keuntungannya kalau penguasa itu kaya ya. Kaya baik hati. Nah, itu. Tapi jarang, biasanya kaya penjahat. Penjahat, baik hati, miskin. Nggak ada yang sempurna manusia ini. Orangnya baik, nggak taunya miskin. Kaya, sombong. Kerok begitu ya, jadi nggak ada yang sempurna. Nah, yang sempurna itu ada pada diri Rasulullah. Ya kaya, ya sopan, gitu, dan sebagainya. Pokoknya semua yang baik-baik ada pada diri Rasulullah. Sampai jasadnya pun wangi gitu kan, nggak perlu minyak wangi ya. Nah, dan beliau memang hatinya itu pernah dicuci oleh Jibril sampai 2 kali, yaitu saat kecil beliau ya, sehingga teman-temannya berlarian menyampaikan kepada ibunya, kepada ibu asuhnya ya, Ummu Aiman apa siapa itu, bahwa mereka melihat Muhammad ya, karena mereka nyebutnya gitu, dibawa oleh makhluk, ada berupa orang, kemudian dibelah dadanya kan, secara kasat mata mereka melihat dimutilasi itu, berdarah-darah. Maka bergegas sang ibu asuh lari ya, begitu dilihat Rasulullah nggak apa-apa.
Benar kamu lihat begitu? Iya, kata teman-teman. Wah, menakutkan sekali ini. Makanya dikembaliin ke keluarganya. Waduh, takut ada apa nih, ketempuan. Nah itulah. Kemudian yang kedua, menjelang Isra. Menjelang Isra Mi'raj, beliau dibawa ke Zamzam. Tapi kalau itu nggak ada saksi. Karena Isra ini kan tidak ada saksi. Tidak ada teman. Rasulullah Isra Mi'raj itu sendiri. Makanya itu orang nggak percaya. Dan beberapa orang kemudian meninjau kembali keberimanannya. Ini keterlaluan ini kalau begini. Masa semalam katanya piknik. Percaya sih percaya, barang begini beritanya terlalu ekstrim ini. Wow, semalam pergi ke Surabaya, terus sudah balik lagi ada di tengah-tengah kita. Padahal waktu itu belum ada moda transportasi seperti sekarang. Kalaupun sekarang ada juga ditempuhnya berjam-jam, sekarang pun gitu. Ini aneh sekali. Tapi Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau bergelar Siddiq, itu yang ngomong Muhammad. Iya. Kalau dia yang ngomong mah lebih dari itu saya percaya. Jadi musuhnya itu kan nyorongin berita begitu supaya dia nyangkal. Hah? Yang benar? Nah, begitu. Kira-kira itu kesannya begitu yang ingin didapat. Tapi ternyata Muhammad yang ngomong. Iya. Lebih dari itu saya percaya. Nah inilah ujian buat kita. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh wahyu itu kebanyakan, kalau saudara perhatikan, kebanyakan itu di atas kemampuan akal. Ya kan? Contoh yang sederhana ada, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sekarang sudah kenal dunia belum? Apa sampean mengira dunia itu yang ada di tangan sampean? Tanah, deposito, oh belum apa-apa itu mah. Lihat tuh, di atas Tugu Monas tuh, emas beratus-ratus kilo. Itu bagian dari dunia. Belum dunia itu, belum semuanya. Tapi 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang itu tidak beriman, ngeladen itu. Pasti sudah begitu. Dan diam-diam orang nggak percaya. Makanya dia ngegelar lapak. Meninggalkan sholat subuh. Ya saya nggak mengatakan mereka nggak sholat subuh. Yang nggak sholat subuh. Ya, berebut lapak. Sebab kalau lapaknya didahului orang lain, nanti dapatnya nggak strategis. Jualannya nggak laku. Contohnya begitu. Berapa banyak saudara-saudara kita. Padahal dagangannya itu kalau diborong saja, mungkin nggak sampai 100.000, habis tuh. Ya. Contohnya jualannya kangkung, segerobak sekalipun itu untungnya berapa sih? Nah, kan gitu, terpikir oleh kita. Ya kan? Contohnya gitu, contohnya gerobak udah banyak. Itu pun sampai siang hari. Itulah nasib saudara-saudara kita. Ya, kita beruntung tidak Allah takdirkan begitu. Nah, tapi ini saudara harus ingat, salah satu karakter orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu karakter ciri orang beriman pada yang gaib. Yang gaib itu nggak bisa diakses oleh kita. Yang gaib itu bukan sesuatu yang nggak kita lihat, bukan. Bukan sesuatu yang kita dengar, bukan. Sesuatu yang kita tidak bisa dengar. Tidak. Ya, contohnya gelombang yang dikirimkan HP. Ketika saudara kita mengirimkan berita ke HP kita, belum dibuka itu. Belum dibuka HP kita. Udah ada belum? Nyampe udah belum? Nyampe sebenarnya, karena kita belum nyanu aja. Kita belum buka saja, kan udah nyampe. Di ruangan ini ada siaran televisi nggak? Ada, kok nggak bisa kita kelihatan? Nah, itu bukan gaib itu. Gaib ini sama sekali nggak bisa kita lihat. Nah, justru itu saudara, saya berkali-kali sampaikan ini karena ini menjadi ujian yang berat buat kita. Itu akan kita lihat ketika malaikat maut datang. Ya, matanya dibuka. Waduh, iya. Nah, disitulah dia mengatakan,
Rabbi laula akhartani, ya Tuhan, beri waktu aku sebentar saja. La asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah, saya mau menjadi orang salih. Fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sayang, ajal kalau sudah ditentukan tiba tidak bisa dipundur. Jadi kita ngelihat, aduh iya bener. Saya kira nggak beneran. Nah tapi udah nggak bisa balik lagi. Inilah ujian, sekali gagal kita nggak bisa balik lagi. Nggak seperti ujian. Nggak seperti di dunia kalau kita bangkrut, ya kepengen usaha lagi kita masih bisa pinjam sana sini. Saudara minta bantu kerja dulu kayak. Tapi kalau ini nyawa sudah berpisah nggak bisa balik lagi. Nah inilah, sekali kita gagal, tidak bisa diulang. Ini ujian terberat menurut saya. Kan kemarin sudah disampaikan di surat di tafsir Al-6 kan. Manusia menghadapi mutasi 3 hal. Kemarin tuh. 1, datang kematian. Ya. Bukan kita yang mendatangi kematian, kematian yang datang. Makanya idza jaa ahadukumul mautu, apabila kematian datang kepadamu. Nanti di kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, jika Allah menghendaki kematian seseorang di lokasi tertentu, pasti Allah akan buat dia punya keperluan ke tempat itu. Jadi sebenarnya dia mengantar nyawa. Ya, kalau dalam bahasa kasar kita mengantarnya. Contohnya seseorang ditakdirkan kematiannya di Boyolali. Tahu-tahu dia ke sana aja gitu. Tiba di sana mati. Kan ada ayat tuh. Kamu tidak pernah tahu bi ayyi ardin tamut, di tanah mana, di lokasi mana kamu akan mati. Kamu tidak tahu. Itu pun masuk wilayah gaib. Nah, kita kembali sini. Jadi di zaman Rasulullah pembangunan masjid amat sangat sederhana. Tadi itulah ya, bahwa semua sahabat ini direpoti oleh berbagai job. Dia pemimpin di masjid, dia pemimpin di masyarakat, dia pemimpin militer, menangani keuangan, menangani logistik, dan semuanya. Dihandle oleh hanya beberapa orang. Ini sangat menghadapi kesulitan ya. Maka kita lihat itu, macam-macam sahabat dengan karakternya. Ada yang fokus di perang, Khalid bin Walid. Kok nggak kedengaran ceritanya? Khalid bin Walid meriwayatkan, jarang sih. Emang nggak bergaul sama Rasulullah? Bergaul, tapi dia tahu diri. Saya spesialisasi perang. Maka di zaman Umar, beliau diturunkan. Umar memang punya manuver-manuver, diturunkan. Jadi orang biasa. Tapi ini tidak membuat beliau surut untuk ikut perang. Ketika perang terjadi, beliau ikut lagi, tapi sebagai prajurit. Mana ada orang begitu tuh, jenderal datang sebagai prajurit. Ya kan, hukuman mati aja bisa berkurang, walaupun sudah dipreteli, masih ada ngaruhnya. Ya kan, bagaimanapun yang menangani eksekusi itu kan teman-teman dia juga, bawahan dia, mantannya. Walaupun mantan, nggak ada buangnya lah, pasti masih ada bau-baunya. Iya, masih bisa naik bola. Wani piro kata. Nah inilah, jadi di zaman Khalid bin Walid itu diturunkan. Karena apa? Sedemikian rupa orang selalu menyebut, hidup Khalid, hidup Khalid. Sudah lupa Allah. Jadi mengarah kepada kultus. Ini bahaya ini. Ya, bahaya. Maka kita sebagai pemimpin ini harus sadar. Keberhasilan ini adalah keberhasilan semua. Jangan dia ngaku, ini saya ini. Jangan begitu. Nah kalau giliran rontok dia, gitu loh. Sebaiknya begitu. Ya ini bukan siapa-siapa, saya yang salah. Harus begitu kalau yang gagal itu. Tapi berhasil, semua dibawa. Maafkanlah saya, memang saya hidup sebagai manusia ada saja kekurangan. Saya kira ngomong begitu itu tidak mengurangi pamor. Perbaikilah saya. Kan memang manusia begitu, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau semua diaku, inilah
gagal nggak mau diaku, itu susah itu jadi, ya kan? Nah. Jadi, tapi saya berteori saja. Nanti kalau saya jadi juga belum tentu. Ya nggak apa-apa sih, daripada kita nggak ngomong. Berteori saja. Karena semua saya rata-rata lihat itu. Secara pribadi saya nggak suka orang itu terlalu tamak. Karena saya belajar di sejarah-sejarah para sahabat. Kekuasaan itu jangan terlalu panjang. Ya sudah, kalau dibatasi 2 kali ya sudah. Dirubah undang-undangnya bisa 3 kali nggak nih? Begitu nggak ada kemungkinan, itu bukan saya. Tapi 2 plus cawe-cawe. Gitu ada plusnya ini loh. Nah, ilmu cawe-cawe itu kan. Itu ijtihad beliau kan. Lah nggak saya ya anak saya. Umurnya belum cukup, rubah undang-undangnya. Nah, ini saya nggak senang. Cara begitu, itu serakah. Tapi saya lihat bukan 1-2 orang, semua begitu. Semuanya. Presiden pertama ya sampai sekarang nongol lagi. Selalu benderanya ada. Ya memang orangnya udah mati, tapi tongkatnya kan masih ada. Katanya tongkatnya. Yang kedua, mau nyembul, tenggelam lagi. Kalau ada kesempatan nyembul lagi. Yang ketiga ini yang hebat, tidak pernah kedengaran. Nah itu saya acungkan jempol. Begitu beliau menjadi orang pertama, jabatan semua anaknya dilucuti. Yang jadi direktur nggak boleh. Nggak boleh ada double. Ini nanti akan ada konflik kepentingan. Itu saya acungkan jempol. Itulah menurut siasat Islam begitu. Seperti Umar bin Khattab, saat menjelang kematiannya, dia menyuruh Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Umar, kamu boleh milih tapi tidak boleh dipilih. Keluarga kita hanya 1 kesempatan untuk menjadi penguasa, sebab yang lain kan harus kebagian. Itu hebatnya. Ya, jadi kita harus begitu. Orang Indonesia ini banyak sehingga tidak ada kesan apa itu istilahnya. Kesan itu saja gitu. Dalam Quran tuh dulatan bana agniya. Jangan sampai kekuasaan itu dipegang oleh segelintir orang saja. Jadi Indonesia dari Merauke, Sabang sampai Merauke itu hanya kurang dari 50 orang yang ngurus. Itu aja dia ribut sana sini ribut, itu aja. Kalau dalam Islam, dalam pergerakan Islam, ini orang dimasukkan ke ruangan, sekitarnya dijaga oleh pasukan tentara. Kamu mau rukun nggak? Tak tembak nih keluar. Rukun. Ribut mulu. Bangun Indonesia ke depan bagaimana? Rumuskan. Indonesia maju. Tahun emas 2045. Kita harus menjadi bangsa yang maju. Negara yang maju. Jangan negara berkembang nggak jelas sampai berapa meter. Nggak tahu. Penduduknya berkembang, perutnya gede. Jadi kita ini harus objektif ngelihat kekayaan Indonesia. Ya, sumber daya alam kita semakin menipis. Tapi sebenarnya Indonesia ini banyak, tapi banyak itu adegan tipu-tipu. Kandungan di Indonesia ini banyak sebenarnya. Contohnya mineral tertentu yang harganya mahal. Dia ngomong dari luar. Padahal dari Indonesia diproduksi. Dikirim ke sono dibalikin lagi. Contohnya yang kita beli di Mekah, itu boleh jadi produksi Tanah Abang. Tapi mereknya dibuang. Ya kalau di taken made in China, kena klaim nggak? Contohnya begitu kan? Nah, karena itu sama hampir semuanya. Jadi kita ini sebenarnya kekurangan kita bukan saja orang lain, kita sendiri kurang menghargai orang sendiri, kurang menghargai produk sendiri. Contohnya produk Posko itu yang ngerjain siapa? Orang Indonesia itu. Tapi mereknya Korea mungkin ya. Ketika diproduksi made in Korea mungkin begitu. Padahal dibuatnya di sini. Contohnya begitu.
Yang saya bangga itu baru ada tepung terigu dibuat di Cilegon. Waduh, baru bangga itu. Jadi nama Cilegon ini nggak pernah ada, ya. Tulisannya Made in Indonesia. Tapi kalau cap merak itu, tepung terigu cap merak, pikok. Tapi dia nggak bilang merak, pikok. Saya karena pedagang mie, saya tahu. Itu kenapa saya cerita lebih banyak, karena saya tahu. Ada keunggulan tepung terigu pikok ini. Jadi dia kalau dimasak di air yang nggak terlalu panas, dia bisa mateng. Kalau orang lain kan harus gas tuh yang dulu. Gitu. Kalau dia nggak kompor biasa, dia udah bisa naik. Saya pernah tanya, saya langsung tanya. Karena saya kebetulan diundang juga untuk khotib. Untuk khotib. Nah, diperlihatkan produk-produk. Ini produk Anda ini bagus sebenarnya. Kenapa kami yang di pasar nggak bisa beli? Kenapa kita nggak bisa beli? Kecuali di toko tertentu dan belinya harus 1 karung. Sementara produk lain kenapa bisa sekilo gitu? Jadi bisa diakses oleh tukang gorengan gitu. Tahu Pak, ini kepentingan pasar. Nah inilah. Jadi ada semacam proteksi ya. Monopoli dari yang produk yang udah lama. Itu sehingga dia nggak begitu laku. Nah ini ada di Cigading. Ada tulisan buatan Cilegon. Dibuat di Cilegon. Yang keempat, ihtatal ulama fi tasydid masajid alla yakuna min baitil mal. Ulama ya ihtiyat, berhati-hati. Nah, jangan sampai urusan renovasi masjid diambil dari baitul mal. Baitul mal, ya. Baitul mal ini kan diambil dari zakat gitu kan. Sebenarnya kalau harta ini dikelola baik oleh umat Islam, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi itulah, ada orang yang tidak menginginkan Islam ini maju, sehingga kegiatan pengumpulan dana dituduhkan teroris. Teroris. Bapak pasti ingat, beberapa waktu yang lalu banyak imam-imam Palestina ke sini kan? Ya kan? Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kita ikut kemauan dunia. Menyumbang Palestina itu termasuk aksi teroris. Bayangin, saudara kita tambah kesian di sana itu. Siapa yang bantu kita ngirim uang, tuduh teroris. Ya Allah, sampai segitunya itu. Kasihan sekali nasib saudara-saudara kita Palestina. Sudah dihilangkan dari peta, sudah tidak ada lagi Palestina itu. Kalau kita di Google tulis Palestina, nggak ada. Yang Gaza ada, tapi dia sebuah kota Israel. Jadi kita masuk ke wilayah Israel, baru ada Gaza. Palestina nggak diakui. Ya, bayangkan itu. Nah, jadi begitu kata ulama, wala minal wakfi, dan jangan dari wakaf. Jadi ada dana tersendiri, ya. Kansul masjid wa tanzifuhu, menyapu masjid dan membersihkannya. Jadi saudara-saudara, kalau mengkaji ini, saya sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa Islam itu aturan dan ukuran. Jangan marah kalau ukuran dan aturan ini melanggar aturan dan ukuran yang biasa kita pakai. Jangan, karena ini idealnya. Ya, kalau kita belum bisa, lakukan pelan-pelan. Gak semua yang dituturkan di sini juga saya pakai, atau saya sudah pakai. Paling tidak kita berusaha semirip mungkin. Kalau mau sama nggak mungkin bisa. Level apa kita bisa sama? Ya kan? Kita harus tahu diri, nggak mungkin sama. Tapi nanti setidaknya alangkah bahagia kalau Rasulullah mengenali kita. Padahal kita nggak bisa ngelihat kan? Kita nggak menyaksikan Rasul, tapi Rasulullah mengenali kita. Yang sangat membuat kita sedih, kalau kita sudah dihadapkan pada Rasulullah, Rasulullah nggak ngaku. Loh, kamu muslim juga toh? Waduh ya sedih ya. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau diaku, ayo sini. Alhamdulillah. Dikasih minum, Telaga Kautsar. Kita nggak pernah haus lagi. Itu sudah
Petanda baik tuh. Ya, hisab nanti juga udah gampang karena udah diakui. Ya kan? Kalau orang sudah terregistrasi, kemungkinan lulus kan besar. Kan begitu. Walaupun orang bisa, tapi nggak daftar, ya mana bisa. Pinter sih, tapi kamu nggak daftar. Seperti ada orang pengen ngaji nausorof sama saya. Pengen ngaji nausorof tapi sendiri. Loh ya bingung saya. Sendiri kalau di tempat umum sih mending. Lah di rumah. Di rumah. Saya nggak tahu apa yang menjadi pikiran dia. Karena mungkin teman susah diajak. Akhirnya saya tempatkan dia di madrasah. Dia usianya udah lumayan, 40-an. Jadi dia bergaul satu kelas dengan anak-anak. Saya terangin, ya saya perlakuan kayak murid aja. Coba situ. Mau dia. Ternyata setelah 2 tahun dia ngikut, bisa lah dia. Tapi kan karena nggak terdaftar, nggak ada ijazah dong. Nggak ada ijazah. Kalau anak-anak kan terdaftar. Wah ini bukan murid, bukan apa gimana. Satu saat dia pulang ke Bandung, datang ke saya, dia nulis sendiri. Pokoknya kurang lebih yang bertanda tangan bawah ini memberikan kesaksian bahwa saya gurunya gitu, sudah mengajari nahwu sharaf. Kok segampang itu ya? Ya udahlah tanda tangan. Diterima jadi guru di sana. Cuman tanda tangan saya. Padahal yang sana itu belum tahu saya kan. Ya kan kalau ijazah kan pasti ada barcode-nya gitu kan. Iya ada stempel ini. Laku. Jadi guru di sana. Alhamdulillah. Nah ini kita nggak pernah tahu ya masa depan orang. Karena itu ya udah mau dia apa ya kita turut ya. Membahagiakan orang itu bagian dari kebahagiaan kita. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati. Diperlihatkan kepadaku kata Rasulullah ujura ummati, pahala umatku. Uridat alayya ujuru ummati, diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Nah, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, nih pahala umatmu. Ya. Hattal qadzatu yukhrijuha rajul minal masjid, sampai-sampai kotoran, sampai-sampai pahala itu berasal dari kotoran yang dibawa keluar oleh seseorang dari masjid. Jadi salah satu catatan pahala itu ada dari orang yang mengeluarkan kotoran. Mengeluarkan kotoran kan umum, bisa nyapu, bisa dipungut gitu. Pokoknya mengeluarkan kotoran dari masjid untuk dibuang. Jadi itu masuk bagian dari pahala. Aku lihat di situ. Ya, daftar si anu begitu. Waduh, ngelihatnya aja bingung ya, orang sejagat kerat. Ngelihat daftar. Kalau apa itu pelaporan itu kan saya suka geli itu. Saya diminta laporan apa saja yang sudah Anda sampaikan menjadi guru. Sampai potretnya juga ada, Pak. Potret lagi ngajar. Kan harus selfie itu, ya. Suruh murid aja, potret saya. Untuk laporan. Ya. Saya nggak tahu ini ngerti apa enggak, tak tulis Arab semua. Ngerti apa enggak itu. Pelajaran ini kan bahasa Arab itu. Apalagi nahu alfiyah kan? Jangan apa ngerti apa enggak, orang saya yang biasa belajar nggak ngerti. Tapi kayaknya orang Indonesia itu banyak formalitas. Saya bangga sekali kalau dia datang. Suatu saat ada tim akreditasi datang. Saya ngajar kitab-kitab gituan kan. Nanti Pak Syarif siap ya? Siap saya bilang. Nggak pernah datang. Yang lain-lain udah datengin. Kepada saya nggak pernah datang. Oh, kenapa? Saya biasanya akan ketelimbang itu ke saya. Apa maksudnya? Saya aja bingung, saya bilang. Saya akan putar-putar. Bagaimana Anda ngurus tuh nggak ngerti? Karena itu terbiasa dengan begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi tercatat, jadi tidak usah gengsi kalau kita
mengeluarkan kotoran, ya. Apalagi dari masjid. Bahkan di tengah jalan pun, kalau kita nemu kotoran, paku, jangan ngelihat pakunya. Ya kalau ngelihat pakunya mah ya jelek begitu kan. Tapi Anda perhitungkan berapa ban, berapa kaki yang selamat melintasi situ karena Anda pungut. Tuh. Nah ini catat pahala. Ya, jadi di tempat yang laris manis, dilintasi orang, ada kotoran, ada Anda buang. Ini pahalanya besar sekali. Tuh. Kalau ada CCTV, ya boleh ngitung 1, 2, 3, oh banyak. Ya kan? Tapi kita nggak usah mumet lah. Nah itu. Kesimpulan. Innama yukhriju rajul minal masjid wa in qala wa haqara fa innahu ma'jurun fihi. Apa saja kotoran yang kita keluarkan dari masjid, kita bersihkan, meskipun sedikit dan hina, maka pelakunya akan mendapat ma'jur, mendapat pahala. Ya. Li'anna fihi tanzifu baitillah. Karena sama dengan menyapu rumah Allah. Anggaplah ini rumah Allah. Tapi jangan menekatkan Allah ada di sini, di luar nggak ada, itu kan. Menyapu rumah Allah. Jadi pahalanya sangat besar. Wa izalatu ma yu'dzil mu'minin, dan menghilangkan apa saja yang menyakiti kaum mukminin, ya. Sehingga kadang-kadang kotoran ada dalam tubuh kita. Bukan kemana-mana, ternyata ada di tubuh kita. Contohnya bau apek, ya, bau badan. Nah itu kita kalau mau kumpul tolong bersihkan, ya kan? Kalau perempuan lewat breng wangi, laki-laki lewat mambu asem mau apa? Pada terbalik, yang mesti wangi laki-laki. Kalau dalam ajaran Islam, ya. Kalau sampai ada perempuan melintas wangi itu tercium oleh laki-laki, itu dapat dosa. Sebenarnya begitu, tapi kalau kita ngomong ke ibu-ibu marah dia, karena dia nggak punya hiburan lain. Ya, yang jahat kita juga gitu. Rumah kita sempit, ya nggak bisa kemana-mana gitu. Dapur ranjang, ya harus maklum lah. Dia pengen jalan-jalan ke sana, seragam kayak TK, itu kan sebenarnya kayak TK itu. Ya. Pasti yang seragam itu ibu kita jarang pakai seragam ya, kecuali kurban kan, panitia kurban, nggak ada takut keliru. Kamu bawa daging, saya kan panitia, kan gitu kan. Tapi ibu-ibu perkumpulan sebentarnya seragam, ini seragam. Secara pribadi saya kurang seneng. Kenapa? Karena dengan mewajibkan seragam, siapa tahu di antara mereka nggak mampu gitu. Daripada begini terus angguran saya mundur. Nah itu takutnya begitu. Begitu juga jangan memaksakan makanan, ya kan? Kalau itu akan menjadi beban. Kalau nggak jadi beban sih nggak ada masalah, ada muhsinin. Tapi kalau nanti dikenakan, nanti giliran situ ya nggak mampu, mau ngomong gengsi gitu kan. Udahlah, akhirnya nggak ngaji. Gitu. Terus Anda harus sadar bahwa dakwah itu untuk kemajuan kita. Kita jangan dikendalikan oleh dai, gitu loh. Dai itu yang pesen kita. Kok malah dai itu menyakiti kita? Contohnya begitu kan? Wah, ibu-ibu arisannya, nanti saya kebagian. Jangan begitulah, gitu. Harusnya ada yang berani, Bapak diundang oleh kami untuk menyampaikan materi. Itu saya pusat. Sampai sekarang Bapak sekalian, saya objektif ya. Pengajian ibu-ibu yang paling maju yang sekarang saya tangani itu pengajian ibu-ibu Muhammadiyah. Kok bilang maju kenapa? Karena dia semua bawa buku. Bawa buku. Saya kalau nggak Quran hadis. Saya kebetulan bukan orang Muhammadiyah, tapi mendapat apresiasi ngajar, ya. Dan di kelas nggak seperti kita begini. Di kelas ya kayak anak-anak belajar. Dua, satu bawa buku, kedua di kelas, yang ketiga kelasnya ber-AC. Woi, ya, dikasih makanan pula dan minuman. Oh, udah lengkap bener. Ibu-ibu itu. Nah, mereka nggak pakai seragam. Yang udah tua, jalannya telat, terlambat, ya, pelan-pelan ya, itu juga datang.
Kalau saya salah dia langsung kritik. Saya senang sekali. Pak, itu ayatnya salah. Jarang tuh ibu-ibu saya ngajar blos saja, blas terus itu. Tahu salah, tahu enggak itu. Nah ini sehingga membuka kemungkinan sebenarnya penilaian. Dai akan menilai, wah ini orang apa aja ditelen. Itu sebenarnya. Kalau kita, Pak, tolong jangan begitu Pak. Atau kalau secara pribadi ya, tolong nanti lain kali kalau kami undang, jangan menyampaikan hal-hal yang begini. Bisa begitu. Saya sendiri yang mendengar tuh jadi ikut tersinggung. Contohnya menyetrikakan dirinya. Bu, saya barusan diundang wali kota. 10 juta ini amplopnya. Apa-apaan ngomong begitu. Jangan bicara uang. Sampai kelurahan, Pak Sarip, nanti kalau kami saat membutuhkan dakwah, dai, Bapak datang ya, tapi maaf, amplopnya nggak seberapa. Saya bukan mau amplop Bu, isinya kan begitu. Jangan pernah bilang uang sama saya. Kalau ibu memberikan bensin saja sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Saya dari rumah bensinnya kira-kira berapa? Mungkin nggak sampai seliter. Itu sudah cukup. Kalau ibu lebih dari itu sudah lebih dari cukup. Mengapa? Karena menyampaikan agama ini kewajiban saya. Cuma kan saya nggak bisa nyampein sendiri kalau nggak ada lawannya kan. Nah ini nggak ada audiennya. Nah ibu undang saya itu saya sangat bangga. Berarti diberi kehormatan. Tapi justru orang seperti saya yang menyampaikan apa adanya. Karena dakwah ini ngeritik sebenarnya. Kalau Anda perhatikan dakwah ini sebenarnya ngeritik kita. Nasihat, bahasa agamanya sih halus ya, nasihat. Nasihat itu sebenarnya memberikan kritik pada kita. Yang belum benar dibenerin, yang mencong dilurusin, yang sudah lurus tambah lurus lagi, tanpa bagus lagi. Nah begitu, tujuannya begitu. Selanjutnya, minal auzar idkhalul qadat fil masjid. Termasuk kotoran, ya termasuk bagian dari kotoran itu malah memasukkan masjid. Memasukkan kotoran ke dalam masjid. Itu berarti sebaliknya, bukan berpahala. Ya, malah memasukkan kotoran. Contohnya apa? Biasanya kotoran terbawa oleh kaki kita. Ya kita kalau tahu kaki kita kotor ya cuci dulu, koset-koset gitu kan. Yang ketiga, an-nisyanu la ya'khadhu bihi wal murad tarku surah wil aya amdan ila ayafti ila nisyan wa qila dzalika bil musyrik bimana tarkil iman fi qauli. Nah, nisyan, lupa, itu tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau lupa ayat bagaimana? Kita ini sudah hafal nih, sengaja karena jarang murojaah jadi lupa. Ini tidak boleh. Saya teringat waktu masih nyantri itu di masjid, saya biasa datang duluan, saya baca keras-keras untuk menghafal. Lalu saya ditegur, waktu itu sudah Al-Baqarah. Kamu lagi ngapalin apa katanya? Ini saya berniat hafal Quran nih, saya bilang gitu. Ini baru Al-Baqarah. Jangan katanya. Loh, kok jangan? Karena kalau sampai kamu lupa, kamu berdosa besar. Nah, saudara harus ingat, orang yang hafidh 30 juz itu harus mencadangkan sehari 4 jam untuk murojaah. Jadi kita sebenarnya salut pada orang yang hafal. Mereka untuk memelihara hafalannya ini 4 jam murojaah, tahu kan? Diulang-ulang itu. Kalau enggak nanti keliru. Ya kita aja yang enggak sampai 30 juz ke-30 aja. Yang paling tidak kalau enggak 30 juz ke-30 tak begitu tuh. Jangan tidak sama sekali, itu kan? Nah, caranya bagaimana saudara? Kita pakai sholat malam. Kalau saya dimasukkan HP setiap hari, ya, surat apa yang harus dibaca hari ini, setiap hari saya masukkan, sudah saya hafal, terus berputar terus. Tuh. Jadi kita cari aplikasi yang bisa mewakili Quran. Nah, di situ apa yang sudah kita baca kita tutup, nanti dia nunjuk ke situ lagi. Kan ada tuh aplikasi, ya pilih-pilih lah. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Offline. Ya, kita hanya ongkosnya cuma download saja.
Ntar lagi ya. Salatu tahiyatil masjid. Sekarang sudah merambah ke salat. Salat tahiyatul masjid. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Muttafaqun alaih. Hadis ini kan sangat kuat. Ya. Kalau sudah muttafaq alaih menurut Bulughul Maram itu dicatat oleh 3 imam. Yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi ada yang mengatakan muttafaqan alaih itu adalah Bukhari Muslim saja. Tapi kalau menurut Bulughul Maram 3. Ya. Bukhari Muslim plus Ahmad. Ahmad lebih duluan daripada Bukhari Muslim. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Ingat, 2 hal yang dibahas di sini. Masuk masjid, duduk. Ya, syaratnya 2. Masuk masjid, duduk. Jadi kalau kita nggak masuk masjid, jangan sholat tahiyatul masjid, masuk rumah. Tahiyatul, ini ajaran siapa? Masuk ke kelas, masjid ini mah, masuk masjid. Yang kedua, masuknya itu mau duduk. Bisa saja kunci kita ketinggalan. Ada di soft awal, nggak tahu ini tadi kita nggak duduk, berarti itu tidak terpenuhi syaratnya. Nggak usah sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk dan duduk. Apa kesimpulan hadis ini? Istihbabu tahiyatul masjid bi rak'atain. Dianjurkan tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Wahya sunnatun bil ijma'il muslimin. Dan ini merupakan sunnah menurut ijma'. Tapi yang biasa rutin melakukan begini ini, yang sangat mementingkan tahiyatul masjid ini, orang yang bermanhaj salafus salih. Nah, orang yang memberikan perhatian sholat tahiyatul masjid biasanya manhaj salafus salih. Ya, karena ini muttafaqun alaih. Bukti bahwa sholat tahiyatul masjid ini kuat. Pernah ada seorang sahabat saat Nabi berkhutbah, dia masuk. Lalu Rasulullah tegur, udah sholat belum? Belum ya Rasulullah, sholat dulu. Nah, itu berarti ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib dari situnya. Kalau sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib, kan Rasulullah sedang berkhutbah. Khutbah itu kan penting. Ya, isinya itu kan penting. Tapi betapapun penting, sholat dulu. Tapi Muhammad Mahmud Shaltut, rektor Al-Azhar, pernah mengatakan dalam perbandingan mazhab, alasannya bukan sholat tahiyatul masjid ini wajib, tapi waktu dulu sholat Jumat itu sama dengan sholat Id. Dulu mah. Apa bedanya sholat Jumat dengan sholat Id? Kalau sholat Id, kan sholat dulu, baru khutbah, ya kan? Kalau Jumat kan khutbah dulu, baru sholat. Kenapa begitu? Padahal selain Jumat, selalu sholat dulu, baru khutbah. Gara-garanya begini. Suatu saat datang pedagang, ya waktu itu nggak banyak toko lah di tempat Rasulullah itu, tidak banyak warung. Datang pedagang dengan membawa banyak-banyak barang keperluan. Sadar mereka sudah sholat, mereka memburu pedagang itu. Ya, karena kan tadi sudah sholat. Toh kalau dia sambil transaksi, nanya-nanya ini berapa, masih kedengaran Rasulullah ngomong. Itu tuh. Nah, waktu sholat Jumat seperti itu, ada orang masuk. Udah sholat belum? Kan sholat Jumat duluan. Itu kata Mahmud Shaltut. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau menurut manhaj salafus salih, ini menandakan sholat tahiyatul masjidnya amat kuat. Karena beliau lagi khutbah, orang datang, seharusnya kan duduk dengerin saya khutbah, kan begitu. Itu kan? Udah sholat belum? Belum, sholat dulu. Nah, itu berarti amat penting. Nah, saudara, dalam Jumat ini mestinya khatib itu tidak sholat tahiyatul masjid.
Mestinya. Nah ini yang belum bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi begitu waktu tiba, sang khotib langsung naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung adzan. Jadi tidak ada tahiyatul masjid. Mengapa harus begitu? Karena dalam beberapa hadis dijelaskan, sholat Jumat itu pintu-pintu masjid dijaga malaikat. Pintu-pintu masjid waktu Jumat dijaga malaikat. Akan mencatat siapa saja yang masuk. Tapi buku itu ditutup setelah khotib masuk. Kan sayang tuh buat teman-teman kita yang datangnya telat. Tapi kebiasaan kita, seperti saya khotib undangan, ya, kalau nggak masuk dulu, nggak puas itu si panitia. Kemana ini khotib ini? Padahal kita sudah di luar, memang sengaja, masuk gitu. Yang kedua, karahatul julus bila salah. Makruh kita duduk kalau nggak sholat, masuk masjid ya. Makruh. Wahya karata tanzih, tapi bukan wajib ya. Dalam mazhab Syafi'i ini bukan wajib. Nah, saudara, penamaan tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi. Tahiyat ini menghormati masjid, menghormati masjid. Itu nama yang dilabeli oleh Imam Syafi'i. Ini kekhususan Imam Syafi'i. Jadi Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan tahiyatul masjid, nggak pernah. Sehingga nanti di sini dikatakan nggak usah kita niat tahiyat. Kan masih orang bertanya-tanya niatnya apa? Ya niatnya nurut Nabi gitu. Nabi kan bilang kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Orang kita nanya niatnya apa? Nabi nggak kasih petunjuk niat. Emboh. Pokoknya sholat saja ngikut Nabi. Nah, kata di sini disarankan begitu. Jadi kita nggak usah niat-niat itu karena itu bukan berasal dari Nabi. Kata di sini. Tapi walau contohnya kita bagaimana? Kalau kita masuk masjid kebetulan ada sholat qobliyah, ya ada. Contohnya zuhur ada 2 ya, 4. Terus apa jadi 6? Nggak usah. Ya 2 itu saja. Prinsipnya Rasulullah mengajarkan kalau masuk masjid itu sholat. Kita sholatnya di rumah, contohnya gitu, ya. Lalu kita niatnya kan sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Ya. Jadi begitu qomat pokoknya udah di masjid aja. Begitu lihat, wah imamnya itu lama ini mah. Sholat tahiyatul masjid dulu lah gitu kan. Kalau Anda berpikir begitu salah. Karena itu sudah include sholat. Yang penting masuk masjid kita sholat. Jadi yang nggak boleh itu adalah masuk masjid duduk. Ya, jadi kalau kita masuk masjid kemudian ada sholat yang ditentukan, ya sholat itulah sudah mewakili tahiyatul masjid. Jadi nggak usah ada sholat baru. Contohnya sholat subuh. Ya, kita betul-betul adzan. Langsung kita datang, sudah azan nih, orang lagi lepas sholat, kita nggak perlu double, cuma 2 saja, karena begitu kita sholat itu sudah include tahiyatul masjid. Apa bedanya dengan orang yang nggak tahu? Orang yang nggak tahu dapatnya 1, orang yang tahu dapat 2 nilainya, karena tadi saya sholat 2 rakaat itu tahiyatul masjid sekaligus sholat fajar, sunnah fajar. Itu bedanya. Orang yang berilmu pahalanya besar. Ya, walaupun pengerjaannya sama, tapi yang berilmu dapat nilai lebih karena niatnya ganda. Saya berniat ke masjid karena saya mau sholat tahiyatul masjid. Saya berniat ke masjid kayak saya mau sholat qobliyah dan seterusnya. Kalau niatnya ganda, makin banyak makin berpahala. Karena kita menghormati momen. Momennya apa, yang punya tuan waktunya apa gitu. Itu kan lagi adzan berlangsung. Kita adzan dulu. Karena pada adzan itu kita ada pahala lagi, yaitu menjawab, ya, menjawab sesuai dengan bunyi adzannya. Nanti kalau as-salatu khairum minan naum,
Jawabannya sama, as-salatu khairum minan naum. Hanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya berbeda. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi apa? La haula wala quwwata illa billah. Kan semua yang diucapkan muadzin kita tiru. Ya kan? Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau itu menirunya la haula wala quwwata illa billah. Jangan hayya 'alas shalah lagi, jangan. Nah, bagaimana dengan as-salatu khairum minan naum? Ya kan, kalau dulu kan apa itu ya? Saya pernah diajari soda. Saya lupa itu malah dulu. Nah, itu tidak ada dalilnya menurut Syekh Utsaimin. Yang benar adalah mengikuti. Jadi kalau as-salatu khairum minan naum, jawabnya as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi kalau kita lagi adzan, kita posisinya harus mendengar itu, sampai selesai. Oh, kalau dia langsung kita baru masuk ya, sesuai dengan perintah Nabi, kita tahiyatul masjid. Kita tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah duduk, jangan nggak ada sholat qobliyah kan? Sholat Jumat itu nggak ada qobliyah. Kita boleh datang ke masjid, sholat semarem-maremnya sampai dengan azan dibunyikan. Itu rahasianya di situ. Kita boleh ngapruk sholat terus. Kita datang, kan ada dalilnya tuh, yang datang sejam sebelumnya kurban onta, kurban sapi, kurban ayam sampai kurban telur. Terlalu amat sih. Tapi kalau kita tipe orang penidur, ya, bakalnya tidur. Nah, udah tidur nanti kita nggak tahu batal apa enggak. Contohnya gitu kan? Ya sudah, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, kalau sudah khutbah, kita datang, sunnahnya tahiyatul masjid dulu, tapi dipercepat. Karena kita punya dua kepentingan, tahiyatul masjid dan dengerin khutbah. Itu cara. Nah, ba'da salat Jumat, sunnahnya kalau di masjid dilakukan 4 rakaat, 2-2. Pada Jumat, kalau di rumah 2 saja. Ya, kalau kita habis Jumatan ini langsung pulang keluar masjid, di rumah cukup 2 rakaat. Ba'diyahnya. Tapi kalau di masjid 2-2. Sunnahnya begitu. Tahiyatul masjid. Ya bakalnya kalau duduk enggak? Tapi ada yang mengatakan sekalipun tidak duduk, itu sunnah tahiyatul masjid. Cuma kalau menurut hadis ini duduk. Sebelum duduk, nanti bakalnya duduk enggak? Bukan setelah bersih-bersih kan kita begini. Lah itu kan duduk. Maksud hadis ini, kalau yang bukan duduk tuh sekedar ngambil kunci, pergi lagi. Kalau bakalnya lama, Anda bakal duduk, ya, menikmati kondisi di Baitullah, rumah Allah, maka sunnah tahiyatul masjid ini sebagai sebuah penghormatan. Memang ini nanti menurut mazhab ala Syafi'i, ya. Nanti ada yang menurut Syekh Utsaimin, menurut Saleh Fauzan. Nah, ini saya punya koleksi banyak. Seperti kebiasaan, karena saya merasa bodoh, jadi mau nanya ke ulama itu nggak makan waktu gitulah. Siapa yang mau ditanya itu? Punten Kiai, ini maksudnya apa, kan marah dia. Waduh, tanya, datang nanya. Nah, maka yang nggak pernah marah itu buku. Dilihat buku, dibuka kapan saja nggak marah dia. Nah kalau nggak ngerti dicatat. Catatan ini kumpulan ini nanti dibawa ke ulama jadi sekaligus gitu. Nah itu caranya. Saya cara bekerjanya begitu, cara belajarnya otodidak. Karena kita sudah usianya udah segini, mau nanya ke siapa yang nanya itu. Bingung ini. Karena sudah di depan tahu-tahu geser. Loh, di depan udah nggak ada. Udah pernah mendahului kita. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Maka disampaikan semuanya dengan harapan ini menjadi dalih. Kau sudah sampaikan? Sudah. Semua? Ya belum lah, karena kan kau takdirkan mati saya. Gitu kan. Umurnya cuma segini, nyampainya banyak kan niat. Nah kita
backup oleh niat. Niatnya semua. Nah, semoga Allah menerima ma'dzirah kita, memberikan pahala yang berganda buat kita, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, wabil khusus anak-anak kita. Semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi, senantiasa dibimbing menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.